persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Mei 2025, hari biasa Pekan Paskah keempat, disusun dan dibawakan oleh Frater Andito Wangga SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengenal Yesus berarti mengenal Bapa, karena Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Dia. Saudara-saudari para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Yohanes pada hari ini menggambarkan sosok Filipus yang bertanya jawab dengan Yesus. Filipus sendiri adalah salah satu murid Yesus yang berasal dari Betsaida, sebuah kota nelayan di Laut Galilea. Injil Yohanes menggambarkan sosok Filipus dalam beberapa ciri penting, yakni sebagai orang yang memberitakan kabar gembira kepada Nathanael setelah dirinya dipanggil Tuhan, juga menunjukkan sikap realistis ketika mempertanyakan bagaimana cara memberi makan orang banyak pada peristiwa penggandaan roti. Serta Filipus jugalah orang yang bertanya kepada Yesus agar menunjukkan sosok Bapa kepada mereka seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini. Ingin melihat sosok Bapa sebenarnya mencerminkan kerinduan para murid, secara khusus Filipus untuk bertemu dengan Bapa. Selain itu, mereka juga ingin mendapat jawaban lebih mendalam tentang hubungan antara Yesus dan Bapa. Walaupun telah lama bersama dengan Tuhan Yesus, para murid pada dasarnya masih belum memahami hubungan antara Bapa dan Anak, antara Bapa dan Tuhan Yesus. Ketika Yesus menjawab dengan kalimat, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku," sebenarnya ingin mempertegas atas pertanyaan dari Filipus tersebut bahwa ia dalam dirinya ada Bapa yang bersemayam di situ.
bahwa Yesus sendiri adalah gambaran konkret dari Allah Bapa itu sendiri. Bahwa melalui Yesus orang dapat memahami sifat dan karakter Bapa yang penuh cinta kasih. Saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Para murid yang ingin melihat Allah sesungguhnya telah menegaskan beberapa poin penting bagi kita semua, yakni ingin mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan sifatnya, dan juga ingin memastikan peran Yesus itu sendiri. Ini juga menunjukkan suatu ketertarikan emosional, sebuah kerinduan yang mendalam untuk mengalami kehadiran Allah secara langsung, dan pertanyaan tersebut juga menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki perkembangan iman. Jawaban Yesus yang menunjukkan adanya kedekatan yang sangat intim antara Bapa dan Anak sesungguhnya memberi pesan yang sangat mendalam bagi kita semua. Pertama, kita harus lebih banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Di tengah zaman yang semakin modern dan kesibukan-kesibukan duniawi yang begitu padat, tentunya relasi kita dengan Tuhan pada umumnya mulai memudar. Yesus menjadi jalan bagi kita semua untuk mengenal Bapa, karena Dialah perantara yang menghubungkan kita dengan Bapa. Kita mengenal Yesus dalam keseharian hidup kita melalui doa, sabda, ekaristi, serta pengalaman iman kita. Kedua, perlunya percaya. Para murid bertanya karena adanya rasa tidak percaya dalam diri mereka. Dewasa ini, segala sesuatu dapat dipercayai jika sesuatu tersebut dapat dibuktikan secara langsung dengan panca indera. Begitupun soal iman. Untuk terus memupuk kepercayaan kita pada Tuhan, kita harus lebih dalam memahami dan mengenal Tuhan. Pesan yang ketiga dari bacaan Injil hari ini adalah kuasa doa. Pada zaman yang penuh tantangan ini, sangatlah penting bagi kita untuk berdoa dan mempercayai bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Karena doa pada dasarnya memiliki kekuatan tersendiri. Inti yang ditegaskan oleh Yesus adalah untuk mengenal Allah, kita harus mengenal Yesus terlebih dahulu. Dan untuk mengenal Yesus, kita perlu melakukan beberapa hal, seperti mendekatkan diri padanya melalui sabda, ekaristi, serta doa, dan jangan lupa untuk terus merefleksi setiap perjalanan pengalaman hidup kita. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.